Oke, untuk teman-teman kabar Kota dan teman-teman pendengar podcast OSIS, saya hanya ingin mengucapkan tetap semangat untuk jadi mengemban amanah sebagai pengurus OSIS dan sebagai siswa di sekolah. Tentunya tidak semua orang bisa melaksanakan hal tersebut. Namun tentunya setelah teman-teman menyelesaikan hal tersebut, ada suatu kebanggaan yang dapat ditanamkan dalam diri teman-teman. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk stay tune di Instagram Action dan memfollow terus atau memantau info terkait kegiatan dan lomba-lomba serta event eksternal yang akan sangat menarik yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa by Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya dan kru Kabar Kota Sulsel telah hadir di SMA 18 dan sekarang saya berada di tengah-tengah outdoor di SMA 18. Nah, di samping saya telah ada ketua OSIS SMA 18 yaitu Gerald. Halo Gerald. Ya, halo Kak. Panggilan akrab Gerald. Gerald Kak. Oke. Ya. Tolong bisa perkenalan dulu buat penonton. Ya. Halo teman-teman Kabar Kota, perkenalkan nama saya Gerald Augrian. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai salah satu ketua OSIS, yaitu di sekolah SMA Negeri 18 Makassar. Oke, kesibukan sehari-hari apa deh? Kesibukan sehari-hari Kak, umumnya sama seperti siswa biasanya, Oke. itu belajar, tentunya belajar, dan juga tentang kehidupan organisasi Kak, dijalankan juga. Kehidupan organisasi. Iya, Kalau boleh betul. tahu Gerard, organisasinya apa saja? Di sekolah sendiri itu Kak, saya tergabung dalam 3 organisasi, yaitu yang pertama itu English Club, English Club. ya, dan kedua itu Getsemani, yaitu persekutuan siswa-siswi Kristen, Oke. dan yang terakhir itu organisasi siswa interaksi sekolah atau OSIS Kak. Oke. Iya. Tapi lebih aktif di OSIS tentunya. Iya, betul Kak. Oke. Tapi ada jabatan inti juga dipegang di antara 2 organisasi tersebut. Oh tidak Kak, kebetulan juga di peraturannya sekolah kami Kak menegaskan kalau siswa yang sudah memegang jabatan pengurus inti di salah satu organisasi itu tidak bisa memegang pengurus inti atau menjabat sebagai pengurus inti lagi Kak di ekskul yang lain. Oke. Gitu, Nah, kalau boleh tahu, kenapa Gerald bisa masuk di SMA 18 ini? Wah, itu ceritanya Kak mungkin panjang sekali. Coba Iya. diceritakan aja nggak apa-apa. Iya, jadi sebelumnya ini saat saya lulus SMP Kak, Oke. saya belum pernah tahu tentang SMA 18. Sekecil apapun informasi tentang SMA 18 Kak, Betul. belum saya dapat. Oke. Karena yang saya tahu itu sekolah-sekolah favorit, Ya. yang sekolah yang dilabeli berprestasi, Oke. seperti SMA 17 Kak, Ya. atau SMA 5. Oke. Iya, betul. termasuk juga Kak yang di Tamalan Ria itu yang lumayan terkenal, SMA 21. Dan pada saat lulus SMP, saya tidak ada planning sama sekali untuk masuk di SMA 18. Saat menentukan pilihan sekolah Oke. di sistem PPDB terakhir itu Kak, ada 3 pilihan sekolah. Saya pilih SMA 5, dengan pilihan kedua SMA 21, dan pilihan terakhir SMA 18. Karena di sistemnya menyatakan bahwa situ menampilkan SMA 18 itu termasuk salah satu sekolah yang paling dekat dengan alamat saya pada waktu itu Kak. Jadi Oke. saya cuman masukkan saja Kak, tidak pikir panjang ke depannya keterima atau tidak. Oke. Karena optimis masuk di SMA 5 Oke. atau paling tidak Kak di SMA 21 begitu Kak. Oke. Iya. Nah, tetapi tadi ketika jalur PPDB ya, Iya betul Kak. jalur apa Gerald masuki? Iya, untuk saat PPDB tahun 2020-2021 itu Kak, saya mencoba 2 jalur. Ya. Yang pertama jalur sonasi, dan itu tidak diterima sama sekali ke tiga sekolah pilihan. Oke. Selanjutnya itu jalur prestasi akademik Kak, dan ya puji Tuhan diterima di sini Kak. Oke. Pilihan ketiga. Oh, tapi ini pilihan ketiga. Iya betul Oke. Kak. Nah, kalau boleh tahu Gerald sendiri menjabat sebagai ketua OSIS kapan? Menjabatnya itu Kak dimulai pada bulan April tahun ini kalau tidak salah Kak. Iya. Iya. Berarti rata-rata dari sekolah yang saya podcast juga Iya. ya sebagai narasumber saya, rata-rata itu teman-teman ketua OSIS Iya betul. menjabatnya baru tahun ini emang. Iya, betul, Harusnya Kak. kan tahun kemarin. Iya. Tapi mungkin karena ada kendala COVID. Iya ya. betul Kak. Oke, Berpengaruh. awal mula dan motivasi masuk OSIS. Wah, untuk awal mulanya Kak, Oke. mungkin itu saya sama sekali tidak terpikir masuk di 18 ini sekolah yang bukan pilihan saya, planning saya. Ya. Saya bakalan join di organisasi OSIS. Betul. Awalnya itu Kak, saya cuman FOMO atau
missing out. Ya. Saya itu cuma mau ikut-ikutan dengan temanku yang daftar OSIS Kak. Oke. Iya. Saya sama sekali tidak ada planning. Bilang saya terpilih salah satu menjadi kandidat pengurus OSIS pada saat mengikuti rangkaian tes. Saya cuma diajak sama salah satu teman, bilang, "Wih, ayo daftar OSIS." Bilang, "Ih, sampai kapan pendaftarannya?" "Ih, terakhir hari ini." Bahkan saya kumpulkan berkas Kak pada hari terakhir pendaftaran Kak. Iya. Kalau boleh tahu kenapa mengumpulkan berkas di hari terakhir? Karena itu Mika, memang sebelumnya tidak ada niat sama sekali tergabung dalam organisasi OSIS. Oke. Tapi gara-gara teman yang mempengaruhi Ya, Kak. FOMO. Iya, betul Oke. Kak. Nah, itulah lagi kan tadi yang Gerald ceritakan bahwa tidak ada planning untuk bisa terjun di 18. Iya, Tapi betul. siapa sangka seorang Gerald sekarang menjadi siswa di SMA 18, Iya. tapi akhirnya menjadi ketua OSIS, ya kan? Iya. Belum tentu kan kalau di SMA 5, SMA 21 Iya. Gerald jadi ketua Betul, OSIS, Kak, ya betul. kan? Ini kan salah satu prestasi yang nantinya bisa Gerald masuk ke jenjang perkuliahan lewat jalur ketua OSIS. Iya, Gerald tahu kan ada nanti Iya. jalur ketua OSIS. betul Oke. Kak. Nah, untuk menjadi suatu ketua OSIS, Iya. usaha apa yang Gerald lakukan? Nah, untuk usaha menjadi ketua OSIS nih Iya. Kak, tentunya saya melewati beberapa rangkaian tes Kak yang Iya. sudah disediakan oleh pihak OSIS sendiri. Ya, Termasuk dengan ada tes wawancara Kak, Oke. ada tes debat di depan banyak teman-teman siswa, Oke. seluruh siswa SMA 18, dan tes terakhir itu Kak mungkin saat pemilihan suaranya Mika. oh, Iya, berarti ada proses debat caketos juga iya, ya? betul Kak. Oh, Iya. Oke, tapi memang ini sebuah prosesi untuk melewati bisa sebagai jadi ketua OSIS. Iya, betul. Mulai Kak. tahap awalnya apa? Tahap awalnya itu Kak, saya diberitahukan langsung sama kakak-kakak pengurus OSIS yang sudah demisioner sekarang Kak, Ya. bahwa tahun ini yang waktu itu Kak sudah mau buka pendaftaran untuk calon ketua OSIS Kak. Oke. Dan di saat itu Kak, saya juga masih berpikir 2 kali untuk mendaftar atau tidak. Namun karena banyaknya juga lagi-lagi Kak, karena masukan dari teman, katanya mendaftar saja, coba saja. Untuk hasilnya kita tidak tahu karena Oke. kita sudah berusaha dengan upaya kita sendiri. Dan akhirnya Kak, saya memutuskan untuk tergabung menjadi salah satu kandidat calon ketua OSIS Kak. Oke. Dan puji Tuhan terpilih Kak. Oke. Tapi tadi katanya Gerald mengatakan ada dorongan dari teman-teman. Betul, Tapi dari dorongan diri sendiri ada tidak? Tentunya ada Kak. Namun dorongan tersebut tidak muncul di awalnya Kak. Oke. Namun saat prosesnya saya menjadi bersemangat begitu. Saya berpikir saya tidak boleh tidak saya harus kerahkan semaksimal mungkin untuk kesempatan ini Kak. Nah, berarti prosesnya dari pendaftaran dulu dong. Iya betul. Kak. Daftaran terus Ada seleksi wawancara Kak. seleksi wawancara. Iya. Yang ngadakan seleksi wawancara siapa? Itu seleksi wawancara Kak diadakan sama pengurus inti beserta beberapa DPO Kak. DPO itu apa? DPO itu singkatan dari Dewan Pertimbangan Organisasi. Oke. Itu Kak yang seperti Bindap Kak, Bina Oke. Damping. Iya. Oh, jadi yang wawancara pengurus intinya dulu. Iya, Terus betul, lewati dari wawancara apa lagi? Setelah lewati wawancara bakalan ada Kak daftar nama yang lulus dari seleksi wawancara tersebut Kak. Tapi belum ada pasangannya Gerald. Iya, belum Kak. Kebetulan juga sistem pemilihan ketua OSIS di sini Kak pada waktu periode yang baru dimulai Iya. itu perorangan Kak. Jadi setiap nomor calon peserta Kak hanya satu yang Oh, terdaftar. jadi tidak ada pasangan Iya, calon. tidak Kak. Iya. Oke, kalau boleh tahu kandidatnya ada berapa? Untuk kandidatnya itu Kak ada 4 orang. 4 orang kandidat. Iya. Terus proses untuk memilih pengurus inti. Pengurus inti Kak. Iya. Untuk pada saat sudah terjadi pemilihan Dan, Kak oke. keempatnya Iya. sudah keluar hasilnya. Kebetulan juga saat itu dari arahan dari kepala sekolah Kak untuk mengaktifkan MPK Kak, karena fun fact sedikit, MPK di SMA 18 ini masih vakum Kak pada waktu itu dan baru oke. dilanjutkan di periode kepengurusan tahun ini Kak. Tapi harusnya MPK juga mengadakan Pemilihan pemilihan juga. Iya, betul Kak. Jadi OSIS dulu baru MPK dulu. Iya Kak, seharusnya begitu Kak. Namun karena pertimbangan dekatnya waktu, mepetnya waktu, Iya. jadi pada saat pemilihan ketua OSIS itu Kak, suara kedua terbanyak akan menjadi ketua MPK Kak. Oh, oke. Jadi Gerald dulu jadi Iya. yang nominasi yang kedua ini Iya, itu jadi ketua MPK. Iya, betul, Walaupun basicnya sebenarnya OSIS. iya betul. Terus kepengurusannya dari MPK diambil juga dari pada OSIS. Tidak Kak. Namun
pengurus inti MPK, Ya. beberapa ada yang dari OSIS yang sudah ikut periode sebelumnya. Ya. Namun untuk anggotanya tetap merekrut dari tiap-tiap kelas, Kak. Oh, tetap merekrut Iya. juga. Tapi ikut LDK juga. Iya, Kak, ikut LDK, harus Oke. ikut LDK. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki sebagai ketua OSIS? Waduh, untuk kompetensi yang harus dimiliki Ya. setiap pengurus ketua OSIS nih, Ya. Kak, saya rasa dari saya sendiri Ya. saya belum bisa menetapkan Kompetensi. kompetensi apa yang harus dimiliki oleh setiap ketua OSIS. Ya. Karena saya sendiri, Kak, jujur masih banyak sekali kurangnya. Kekurangannya. Iya. Tapi apa yang Gerald andalkan dari Gerald? Oh, Skill iya, apa Kak. yang diandalkan sebagai kayaknya saya harus bisa jadi ketua OSIS karena saya mempunyai skill ini. Oh iya, Kak. Untuk itu, Kak, saya rasa untuk yang saya andalkan itu, Ya. Kak, niat, doa dan usaha juga. Karena ya sesuatu itu dimulai dari niat jika terus dibarengi dengan doa dan usaha kita, Kak. Oke, tapi soft skill dengan hard skill? Tentunya juga harus dimiliki, Kak. Oke. Iya. Walaupun kita masih punya kayak basic sekali, Kak, namun karena kalau ada keinginan tak untuk meningkatkan soft skill atau hard skill kita, pasti bisa kita wujudkan, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi ketika mencalonkan ketua OSIS? Oh iya, Kak. Waduh, ini pertanyaannya, Kak. Hafal visi tidak? misi. Tentunya saya hafal, Kak. Oke. Namun untuk sekarang ini, Kak, mungkin saya sudah lupa beberapa poin. Oke. Namun secara garis besar yang paling saya ingat itu, Ya, Kak, saya visi ingin dulu, visi. visi. Saya ingin wujudkan organisasi itu, Kak, yang saling berkoordinasi dan anggotanya itu, Kak, tercipta kekompakan. Oke. Dan untuk misinya, Kak, saya mau wujudkan siswa-siswi yang religius serta berwawasan iptek, Kak, untuk skala SMA Negeri 18 Makassar. Iya. Oh, cuman skala iptek. Dari semua aspek, Kak, tapi yang paling ditonjolkan juga Iptek tentunya. iya. Oke. Nah, menurut Gerald, arti kepemimpinan menurut Gerald itu apa? Kalau kepemimpinan, Kak, menurut saya sendiri kepemimpinan ini, Kak, luas di cakupannya. Oke. Iya. Tapi dari versi Gerald sendiri deh. Iya. Dari diri saya sendiri, Kak, kepemimpinan itu adalah bagaimana cara kita bisa mengkoordinir teman-teman agar tercipta suatu kekompakan, Kak, dalam melaksanakan sesuatu. Oke. Iya. Termasuk juga dalam memimpin diri sendiri, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu gaya kepemimpinan apa yang Gerald Iya. lakukan? Untuk gaya kepemimpinan, Kak, setahu saya ada banyak sekali gaya kepemimpinan dan dalam seperti apa yang saya sudah pelajari selama satu periode selama menjadi anggota, Kak. Oke. Dari pengurus inti sendiri itu, Kak, mereka katakan untuk menjadi seorang pemimpin itu, Kak, tidak boleh memakai cuma satu gaya kepemimpinan. Oke. Jadi saya mengambil contoh dari kakak-kakak yang sudah Demisioner. bergabung di OSIS sebelumnya untuk menggabungkan atau mengkombinasikan semua gaya kepemimpinan, Kak. Ada kalanya kita sebagai pemimpin harus mendengar aspirasi dari teman-teman anggota, namun ada kalanya, Kak, kalau kita sudah ada titik terangnya dan kedua anggota dari setiap kubu di anggota ini, Kak, masih terus bertentangan, Kak. Ya, kita sebagai pemimpin harus turut mengambil keputusan, Kak. Berarti ada campuran otoriter, demokrasi, Iya, betul, delegatif, Kak. Iya. tergantung dari keadaannya ya. Oke. Nah, bagaimana OSIS dapat mengelola sumber daya yang ada di SMA 18 ini? Sumber daya, Nah, Kak, mulai dari siswanya, Iya. mulai dari fasilitas yang diberikan sama sekolah. Iya. Tentunya sebagai OSIS, Kak, sebagai salah satu organisasi yang paling tertinggi di sekolah, kami upayakan semaksimal mungkin untuk mengerahkan atau memaksimalkan sarana prasarana, SDM, Ya. dan fasilitas yang diberikan sekolah untuk meningkatkan bakat, minat, dan agar kedepannya sekolah kita, Kak, SMA Negeri 18 bisa dikenal lebih luas lagi ke depannya, Pak. Oke, tapi salah satu bentuk untuk Mewujudkan iya mewujudkannya Iya. gimana? Termasuk, Kak, dengan mengadakan banyak proker, Kak, program kerja yang kedepannya bermanfaat tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek, Kak, namun berkepanjangan untuk siswanya, untuk sekolah, begitu, Kak. Seperti porseni atau ada beberapa seminar, Kak, dilaksanakan, juga workshop, begitu, Kak. Oke. Nah, nanti kita lanjut soal prokernya Iya. Geraldnya. Nah, kali ini sebagai ketua OSIS, bagaimana kamu mendengarkan aspirasi dari SMA 18 ini? Wah, untuk mendengarkan aspirasi, Kak, ada yang banyak sekali cara. Oke. Ada beberapa siswa yang langsung mungkin ke pribadi saya atau mungkin lewat pengurus yang lain atau bahkan lewat MPK, Kak, karena memang MPK yang mewadahi aspirasi siswa-siswi. Nah, baru kemudian pihak OSIS yang akan menindaklanjuti, Kak. Oke. Tapi
bentuk aspirasi yang menurut Gerald Iya, Kak. harus diwujudkan dan ini paling berkesan lah. Oh, yang paling berkesan Kak, Ya. yang aspirasi itu Kak, mungkin saat salah satu momen di mana saat debat calon ketua OSIS Kak, di situ saya diberikan pertanyaan sama salah satu wakasek Kak dari Ya. sekolah, Oke. katanya budaya apa yang akan diciptakan atau gaya hidup apa yang diciptakan untuk efek positif kepada siswa-siswi Kak. Dan di situ Kak, saya lumayan tertantang begitu. Oke. Karena wah ini juga termasuk program kerja yang akan saya laksanakan nanti ke depannya. Di situ saya menjawab Kak, saya akan melaksanakan Market Day. Nah, Market Day itu Kak, di mana salah satu event di mana setiap siswa-siswi akan melatih jiwa kewirausahaannya atau entrepreneurship Ya. untuk menjual suatu produk Kak. Dan di situ siswa-siswi akan terlatih untuk menciptakan atau mendapat upahnya sendiri Kak, memperoleh gaji sendiri Kak. Dan bukan lagi bergantung kepada orang tua, sehingga diharapkan kedepannya Kak setelah lulus bisa membuka lapangan kerja lagi Kak. Oke. Tapi program tersebut dimodali sama siapa kalau boleh tahu? Nah Kak, untuk pelaksanaan Market Day sendiri nanti Kak, tentunya kami dari pihak OSIS akan koordinasi dengan semua beberapa ekskul yang diajak kerjasama, Oke. juga meminta izin dan partisipasi dari guru-guru yang terlibat atau unsur pimpinan yang terlibat, termasuk di unsur wakasek sarana prasarana Kak, karena tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak fasilitas Kak yang Iya, kami sendiri OSIS tentunya mungkin tidak mampu kalau tidak difasilitasi. Tapi marketnya di SMA 18 ini. Iya Kak. Oh, tapi sudah dilaksanakan. Belum Kak. Untuk pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di bulan 11 bersamaan dengan lomba eksternal yang akan diadakan oleh pihak OSIS SMA Negeri 18. Oke, berarti ada stand-nya nanti. Iya betul begini Kak. ya. Jadi sementara lomba, Oke. siswa-siswi yang dari sekolah luar itu sudah bisa juga melihat hasil kreativitas semua siswa-siswi SMA Negeri 18 Makassar. Betul. Nah, bagaimana caranya Gerard mengidentifikasi suatu masalah bahwa kayaknya ada masalah di eksternal, di internal, dan bagaimana caranya Gerard hadapi hal seperti itu? Untuk hadapi masalah, ya tentunya setiap kepengurusan Kak punya ceritanya masing-masing. Betul. Dan tidak terkecuali juga OSISnya SMA Negeri 18 Makassar. Oke. Untuk masalah eksternal dan internal, tentunya kita tidak boleh hadapi dengan cara yang agresif. Kita harus menenangkan kepala kita terlebih dahulu tuh Kak. Atau istilahnya dihadapi dengan kepala yang dingin. Betul. Jadi mungkin misalnya kalau ada masalah yang terlibat antara satu anggota dengan anggota yang lain Kak, Ya. bakalan mediasi dengan anggota terlebih dahulu Kak. Dan diusahakan Kak pihak internal OSIS dulu yang menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Tapi kalau untuk eksternal gimana? Kalau misalnya ada siswa yang lagi kelas ceritanya gitu. Itu gimana? Lagi apa Kak? Bisa kita Lagi mungkin ada kelas. Iya. Iya. Ini Kak sering juga terjadi karena misalnya kalau siswa lagi free class begitu Kak, Ya, kebanyakan siswa ini memilih berkeliaran Kak, Ya, betul, atau betul. berolahraga di lapangan, Oke, betul. padahal bukan jamnya. Jadi Kak, itu Kak sudah ditetapkan memang untuk seluruh pengurus OSIS, jadi kewajibannya untuk menegur Kak setiap siswa-siswi. Tapi cuman dengan cara menegur. Tidak Kak, jadi salah satunya juga Kak dari OSIS ini untuk menciptakan efek jera atau berkepanjangan lagi Kak, siswa ini tidak mengulangi, kami berupaya semaksimal mungkin agar siswa ini di siswanya sendiri timbul kesadaran Kak. Jadi kami juga menegurnya bukan cara yang secara kasar begitu ya, Kak, betul. namun kayak kami rangkul dengan baik-baik terlebih dahulu kalau perbuatan yang dilakukannya ini bertentangan dengan peraturan sekolah. Oke. Nah, bagaimana kamu bisa memastikan pemenuhan deadline dari prokermu? Untuk deadline di Kak, jujur Kak di dalam selama beberapa pelaksanaan program kerja OSIS ada yang beberapa tidak sesuai dengan plan di awal Kak. Oke. Iya. Berarti lagi ngaret ceritanya. Oke. Iya Kak. Tentunya juga alasan ngaretnya itu Kak banyak faktor Kak. Misalnya dari panitia belum siap untuk melaksanakan eventnya, jadi daripada eventnya berjalan dengan tidak lancar Kak, atau jalan saja tapi efeknya tidak ada, Oke. kami memilih untuk mempersiapkan semaksimal mungkin. Iya. Tapi gini kan, sudah ada deadline dari prokermu. Iya. Tapi kenapa Gerald bisa mengatakan bahwa dari program kerja ini sebagai panitianya toh, misalnya contoh, panitianya ini tidak ada kesiapan. Kan harusnya jika mendekati dengan persiapannya, harusnya ada persiapan sebelum-sebelumnya. Betul Kak. Ya, tapi gimana tuh?
Untuk kesiapannya Kak, kami sudah mengantisipasi misalnya membentuk panitia, membentuk rancangan program kerja dalam panitianya. Namun lagi-lagi Kak, mungkin ada yang terkendala dari segi misalnya dari internal sekolah Kak. Misalnya sekolah masih belum bisa memberikan izin karena bertabrakan dengan agenda sekolah misalnya Kak. Karena sewaktu kami merencanakan program kerja, kami sendiri belum mendapatkan info beberapa agenda sekolah yang akan dilaksanakan pada pelaksanaannya. Misalnya akan dilaksanakan ujian Kak. Jadi kami mengundur misalnya selama beberapa hari, 2 hari program kerja kami. Oke. Tapi ketika rancangan program kerja, yang merancang itu internal OSIS doang atau gimana? Iya Kak, untuk perencanaan program kerjanya Kak, kami libatkan seluruh pengurus OSIS dan beberapa dan juga pengurus MPK Kak untuk mendengar aspirasi dari siswa program kerja apa yang diinginkan siswa-siswi untuk diwujudkan di dalam kepengurusan OSIS ke depannya. Tapi pembina OSIS turun juga? Iya Kak. Mengawasi? Iya, mengawasi Kak. Oke. Nah, gimana kalau misalnya terjadi kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang Gerald buat? Maksudnya ini ketika Gerald ada kebijakan tapi ditentang sama pengurus OSIS yang lain. Nah, bagaimana caranya dihadapi Gerald? Lagi-lagi Kak, sebagai pemimpin kita juga tidak boleh bersikap semau-mau tak sendiri Kak. Misalnya karena kita pemimpin, kita mau gunakan hak tak secara menyeleneh. Kalau memang kita sudah kerahkan semaksimal mungkin alasan tak kenapa opini tak ini wajib dipertahankan, namun karena dari seluruh kepala yang ada di OSIS, karena tentunya bukan cuma satu kepala yang berpikir, menyatakan bahwa untuk opsi ini tidak bisa dipilih karena efeknya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tentunya saya akan mencoba mediasi dengan pengurus OSIS dan mencoba memahami terlebih dahulu bahwa memang betul opsi yang ini memang lebih banyak efek positifnya dibandingkan opsi yang saya tawarkan. Begitu, Tapi ada tidak keputusan terberat yang kau buat selama kepengurusanmu? Keputusan terberat? Kak, mungkin Kak, untuk keputusan terberat itu Kak terkait dengan pertanyaan tak sebelumnya, yaitu mengundur program kerja misalnya Kak karena bertepatan dengan agenda sekolah. Misalnya kami dari pihak OSIS sudah pernah menyebarkan pamflet atau flyer dan pemberitahuan mengenai OSIS akan adakan ini, dan seluruh siswa-siswi juga sudah semangat, sudah naik adrenalinnya untuk berpartisipasi dalam eventnya. Namun karena bertabrakannya dengan agenda sekolah Kak, kami secara berat hati harus putuskan kalau event ini tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan Kak. Jadi ada beberapa suara-suara yang bising begitu Kak, katakan kayak kecewa begitu Kak dengan OSIS begitu. Jadi termasuk juga keputusan yang berat Kak. Itu salah satu keputusan terberat yang Gerald lakukan. Nah, tekanan apa yang Gerald dapatkan ketika menjadi ketua OSIS? Untuk tekanan pasti ada kan? Karena kan ini sebagai pemimpin, apalagi ini SMA 18 besar. Betul Kak. Untuk tekanan itu Kak, munculnya pressure-nya itu ada dari internal sama dari eksternal diri saya sendiri Kak. Dari internalnya itu saya masih merasa saya itu dirinya kurang cukup Kak, atau masih kompeten teman-teman yang lain daripada saya untuk jadi ketua OSIS. Padahal seharusnya saya sendiri juga tidak boleh berpikir seperti itu karena saya yang pilih jalan untuk menjadi ketua OSIS Kak. Dan juga untuk eksternal itu Kak, beberapa dari mungkin pressure-nya itu Kak, kayak saya kan representasi dari teman-teman seluruh siswa-siswi SMA Negeri 18 Makassar. Jadi orang-orang sudah bisa menilai seluk-beluk SMA Negeri 18 dari diri saya misalnya Kak. Jadi saya itu ada pressure kayak saya harus bersikap sopan, saya tidak boleh melanggar peraturan-peraturan. Saya karena kalau saya sendiri yang melanggar peraturan, bagaimana dengan siswa-siswi yang lain? Menarik. Berarti ada pressure dari sendiri ya? Iya, betul. Dari diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu proses LDK di OSIS SMA 18 ini gimana? Untuk proses LDK Kak, selama mengikuti LDK itu Kak berlangsung selama 3 hari. 3 hari? Iya, dan kebetulan juga Kak saya LDK-nya itu waktu masih zaman-zaman Covid Kak. Jadi pelaksanaan itu kita tidak bisa belum mencukupi untuk bermalam di sekolah Kak. Jadi sistemnya itu pulang pergi, terima materi, dan juga selain dari terima materi tentang kepemimpinan Kak, di dalamnya juga itu ada banyak sekali kegiatan seperti debat antara sesama pengurus OSIS dan juga penerapan materi-materinya, karena
kita ditekankan untuk bisa menerapkan ke depannya nanti saat di organisasi daripada cuma mendengar materi begitu Kak. Oke. Iya. Yang harusnya nginap di sekolah, tapi Iya. karena ada keadaan COVID pada Iya. waktu itu, Iya, Kak. jadi cuman pulang pergi Pulang doang. pergi, betul. Oke. Tapi diadakan selama 3 hari. 3 hari, iya. Oh, saya kira melalui via Zoom, Oh, tidak, tapi tidak. datang langsung ke Iya. sekolah berarti ya? Iya, kebetulan itu Kak, waktu eranya LDK itu sekolah sudah masuk Kak, dan tapi sistemnya masih sistem yang sesi 1, sesi 2 Kak. Jadi masih dibatasi. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu proker inti di Iya. pengurusan Gerald apa? Oh iya Kak. Tadi juga sudah sempat saya singgung Ya, Kak. oke. Untuk program kerja yang paling diintikan Ya, Kak, yang diintikan. saya titik beratkan itu Ya. ada namanya Kak Action atau 18 Competition. Ya. Itu Kak merupakan event yang diprakarsai oleh MPK OSIS SMA Negeri 18 Makassar, di mana di dalamnya itu Kak ada semacam festival Kak, karena di dalamnya bukan cuma lomba, namun bakalan ada exhibition atau pameran karya siswa-siswi SMA Negeri 18 Makassar, dilanjutkan dengan Market Day Kak, seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Berarti langsung 2 proker jalan Iya, pada waktu betul, itu Kak, ya? iya. Kalau boleh tahu dilaksanakannya kapan? Nah, untuk pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di bulan November nanti Kak. November. Iya. Dan waktu dekat ini ya Iya. tentunya. Tapi diadakan di SMA 18. Betul Kak. Yang menjadi peserta Iya. untuk lomba itu apa? Siapa? Rencana Kak, kami akan untuk skala pesertanya kami mengundang SMA, SMK dan sederajat untuk skala se-Sulawesi Selatan Kak. Oke. Kalau boleh tahu lombanya apa itu? Untuk lombanya Kak ada di bidang akademik dan non akademik, seperti lomba speech dalam bahasa Inggris, Oke. ada juga lomba debat bahasa Indonesia Kak, dan juga ada lomba desain poster, dan ada juga lomba Mobile Legends Kak, dari e-sport begitu. Oke. Iya. Berarti ada konsep e-sport juga Iya, ya Kak. tentunya. Nah, kalau boleh tahu konsep ini dirancang oleh siapa? Dirancang dengan internal OSIS dan MPK Kak. Awalnya kami cuman merancang secara kasarnya saat rapat kerja Kak, Iya. bahwa kami akan adakan lomba eksternal, dan konsep awalnya ini Kak, kami cuman adakan beberapa lomba, namun di finalisasinya ini Kak, kami menyatakan atau memutuskan mau adakan 6 lomba Kak, begitu. Oke, tapi sebelumnya di pengurusan sebelumnya pernah terjadi seperti Iya. proker ini? Kebetulan Kak belum terlaksana di kepengurusan sebelumnya, dan baru di kepengurusan ini kami rancang untuk dilaksanakan. Oh, berarti inovasi baru? Iya Kak, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, prestasi apa yang didapatkan selama menjabat sebagai ketua OSIS, baik itu di ranah OSIS ataupun di ranah pribadinya Gerald? Oke Kak, untuk di ranah OSIS, saya bisa dibilang Kak sama atau standar dengan ketua-ketua OSIS yang lainnya Kak. Saya itu saya lebih fokus di internal OSIS daripada explore di eksternal, karena meskipun saya ada keinginan Kak, tapi saya selalu berpikir kalau saya ada tanggung jawab di sekolah. Oke. Jadi jika ada kesempatan yang diberikan itu Kak, saya biasa berpikir 2 kali untuk ambil, misalnya untuk kegiatan eksternal, Iya. karena takutnya saya tidak bisa mengimbangkan keduanya Kak. Dan untuk prestasi, puji Tuhan Kak, selama saya sekolah di SMA Negeri 18 Makassar, pernah menjuarai lomba quiz competition yang diadakan di Universitas Fajar Kak, dan pada saat itu menempati juara ketiga Kak. Juara ketiga. Selain itu ada prestasi lain? Untuk prestasi yang di bidang lain Kak, tidak ada Kak. Iya. Oh, oke. Nah, kalau menurut Gerald, Iya. pengaruh OSIS untuk siswa itu gimana? Pengaruh OSIS untuk siswa ini Kak, untuk dari pandangan saya sendiri Ya, Kak, yang sebelumnya belum pernah join organisasi di SMP, Ya. ternyata OSIS ini manfaatnya banyak sekali untuk siswa-siswi, Oke. karena bisa dibilang siswa-siswi di sekolah tersebut bisa tercerminkan dari OSISnya Kak, bagus atau tidaknya. Jadi karena OSIS yang merancang program kerja apa yang manfaatnya untuk siswa-siswi, misalnya kalau OSISnya bodoh amat dengan siswa-siswinya Kak, Iya. kayak tidak mau berregulasi atau tetapkan peraturan yang sudah ditetapkan sama sekolah, tidak mau mengingatkan satu sama lain, tentunya kualitas siswa-siswinya juga bisa dipertanyakan Kak. Oke. Nah, tadi Gerald sempat menyatakan bahwa pada saat SMP Gerald tidak berorganisasi. Iya betul Nah, Kak. pas ketika terjun di dunia SMA, Gerald berorganisasi. Iya. Nah, menurut Gerald, sepenting apa itu organisasi menurut Gerald?
Menurut saya sendiri Kak penting sekali sih karena tentunya ada tercipta perbedaan yang signifikan di dalam diri saya Kak sewaktu SMP dengan yang di SMA Kak. Karena di SMP belum join organisasi. Tentunya di SMP itu Kak saya bisa dibilang introvert karena tidak mau membangun relasi sama siswa-siswi dan saya yang bangun relasi itu Kak cuman sekedar teman sekelas saja Kak. Namun di SMA ini saya belajar untuk bagaimana membangun solidaritas antara siswa-siswi, belajar soft skill untuk saya juga belajar mengenai public speaking, tentunya juga tentang keorganisasian, persuratan, laporan keuangan dan lain sebagainya Kak yang tidak didapat sama siswa-siswi yang mungkin tidak tergabung dalam suatu organisasi. Nah, tentunya Gerald sebagai ketua OSIS mempunyai banyak agenda di luar dari OSISnya ya. Iya. Nah, gimana Gerald membagi waktu antara itu? Nah, untuk agenda Kak, saya itu punya habit Kak, di mana satu hari sebelumnya itu Kak, saya merancang apa yang akan saya lakukan di hari esok Kak. Jadi untuk di hari esoknya itu Kak, saya tidak kebingungan lagi apa kegiatan yang akan saya lakukan hari ini. Jadi saya mengantisipasi terbuangnya waktu dengan sia-sia Kak. Namun misalnya Kak, saya sudah maksimalkan waktu lalu ada waktu luang, di saat itu juga saya Kak usahakan untuk mempergunakan waktunya dengan memikirkan program kerja Kak, meskipun misalnya program kerjanya masih pelaksananya masih dalam waktu yang lama, belum dalam waktu dekat. Iya Kak. Lantas bagaimana jika terjadi tabrakan agenda? Oh, bertabrakan agenda Kak. Tentunya masalah skala prioritas lagi Kak. Iya. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar mengenai istilah skala prioritas ini. Jadi saya akan membandingkan terlebih dahulu kepentingan saya yang mana lebih penting di antara agenda ini atau saya harus menghadiri agenda OSIS misalnya Kak. Namun tentunya sebagai seorang ketua saya harus memprioritaskan organisasi yang saya pimpin terlebih dahulu Kak. Oh, berarti prioritas Gerald sekarang organisasi tentunya. Iya Kak. Oke. Tapi kan Gerald mengatakan ada 3 organisasi yang Gerald lakukan. Nah, kira-kira menurut Gerald pernah tidak terjadi bertabrakan agenda? Misalnya ada kegiatan di organisasi ini, ternyata ada juga kegiatan di organisasi yang lain. Tentunya bukan cuma pernah lagi Kak, tapi sudah sering sekali Kak. Dan itu Kak, saya sudah mengantisipasi misalnya dengan izin dengan pihak yang bersangkutan di agenda yang saya tidak bisa hadiri Kak. Dan saya juga dalam mengambil tanggung jawab di ekstrakurikuler atau organisasi yang lain Kak, saya pikirkan dengan matang-matang. Dan saya memilih bidang atau jabatan yang saya bisa pegang di organisasi tersebut yang bisa saya lakukan tugasnya secara dari jarak jauh Kak. Misalnya kebetulan saya juga hobinya ngedit tuh Kak. Edit di Canva misalnya begitu Kak. Jadi di dalam organisasi di Getsemani Kak, saya memilih jadi anggota Humas karena lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan sosial media. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa yang Gerald dapatkan ketika menjadi ketua OSIS? Oh, tantangan Kak. Untuk tantangan ada banyak Kak dan pastinya itu ada yang berat, ada yang ringan. Tantangan dari diri saya sendiri Kak, termasuk bagaimana saya harus berani mengubah diri saya sendiri sebelum mengubah orang lain. Karena orang lain itu bakalan menganggap kita remeh kalau misalnya kita sendiri yang mau mengubah orang lain, tapi diri kita sendiri yang melakukan hal yang dilarang itu Kak. Selanjutnya Kak, saya itu harus membagi waktu juga seperti yang kita bilang Kak. Apalagi saya statusnya juga di sekolah tetap sebagai seorang siswa yang dimana kewajibannya itu belajar, dan saya harus tetap juga menjalankan kewajiban keduanya maupun organisasi dengan kehidupan akademik Kak. Tapi tadi Gerald mengatakan mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Lantas Gerald mau mengubah apa dari orang lain? Orang lain Kak, untuk ubah orang lain misalnya Kak, ada siswa-siswi yang pasti di setiap sekolah itu Kak, yang mungkin posisinya itu mereka seperti bodoh amat dengan peraturan Kak. Iya. Jadi sebelum kita mediasi atau tegur siswanya Kak, kita bercermin dulu dengan diri sendiri. Kira-kira faktor apa yang bisa sebabkan siswa tersebut tidak mau atau kenapa bisa sampai seperti itu. Tentunya Kak ada banyak sekali faktor, dan di organisasi saya juga pelajari bahwa tidak murni kemauannya siswa-siswi tersebut untuk melanggar. Ternyata setelah saya berbagi pengalaman Kak, misalnya ada beberapa faktor, misalnya
faktor psikologisnya Kak, Iya. yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam internal kehidupan keluarganya Kak. Dan mungkin memang ada Kak yang seseorang memang mungkin karena sekedar tidak mau saja Kak. Iya. Kita harus bedakan keduanya. Oke. Nah, apa kebanggaan dari Gerard menjadi sebuah ketua OSIS? Oh, untuk kebanggaan Kak. Saya rasa saya belum bisa terlalu cukup membanggakan diri saya Kak, karena saya sendiri belum selesai melaksanakan tanggung jawab saya atau amanah yang diberikan kepada saya Kak. Namun bisa dibilang Kak, saya yang bisa saya banggakan itu beberapa pengurus semua pengurus OSIS dan MPK yang sudah mau kerjasama untuk wujudkan inovasi-inovasi baru dan program kerja yang tercakup dalam kepengurusan kita. Oke. Nah, suka duka menjabat sebagai ketua OSIS? Oh iya Kak. Untuk suka dukanya itu Kak, untuk sukanya, sukanya dulu deh. Ya, untuk sukanya Kak, tentunya saya mendapat banyak sekali pengalaman baru. Saya akhirnya bisa menjalin relasi bukan cuma sekedar di dalam lingkungan sekolah saya Kak, tapi eksternal sekolah dengan semua sekolah. Seperti beberapa kali menghadiri seminar atau workshop yang diadakan oleh dinas Kak. Dan di situ rasanya seperti dunia baru begitu Kak, karena sebelumnya belum pernah saya rasakan bisa berkenalan atau bertukar pola pikiran dengan teman-teman di OSIS di sekolah lain. Dan ya ada banyak sekali sukanya Kak, karena misalnya melaksanakan kegiatan dan banyak sekali siswa-siswi yang berpartisipasi, kita sebagai pihak penyelenggara itu Kak merasa bangga atau senang begitu karena kegiatannya bisa terbilang tergolong sukses Kak. Untuk dukanya Kak, iya tentu saja apa yang kita perbuat baik Kak belum tentu baik di semua pandangannya orang. Jadi beberapa kali mungkin kita mendengar suara-suara yang menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun tentunya kami tidak mendengarkan pihak atau aspirasi dari seseorang dari pandangannya saja, namun kami harus berpikir efek kepanjangannya kayak baik buruknya, dan kami pasti pertimbangkan suatu opsi yang tentunya lebih banyak efek positifnya daripada negatifnya. Nah, pernah tidak Gerard dilarang sama orang tua karena mengurus di OSIS karena pulang larut malam? Nah, contohnya seperti ini sekarang. Untuk sekarang ini Kak, mungkin untuk sekarang sudah tidak Kak. Namun pada saat awal-awal saya bergabung dalam organisasi, tentunya ada sedikit juga tekanan dari orang tua. Iya, karena sebelumnya Kak di saat SMP kan saya belum pernah masuk di organisasi dan sampai ada kewajiban yang harus yang diamanahkan kepada saya yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya harus stay sampai malam begitu Kak. Saya antisipasi dengan memberi pengertian kepada orang tua Kak, selama kegiatannya itu tidak merugikan diri saya dengan orang-orang di sekitar saya. Tentunya orang tua juga mendukung dan juga saya pastikan untuk selalu mengkabari kedua orang tua Kak. Tapi pernah nginap di SMA 18 ini karena suatu proker? Iya Kak. Bukan proker Kak, tapi agenda sekolah. Oh, agenda sekolah. Kalau boleh tahu apa itu? Misalnya Kak, kayak dalam waktu dekat ada pelaksanaan kema wajib Kak. Jadi pihak OSIS dengan pihak pramuka bakalan tergabung jadi panitia sebagai pendamping di dalamnya Kak. Nah, kalau boleh tahu, Gerard mau kuliah di mana? Wah, untuk pertanyaan ini Kak, pertanyaan umum untuk setiap siswa yang di kelas 12 ini Kak, karena kedepannya bakalan lanjut. Ceritanya ini pertanyaan template lah. Oh iya. Karena kan sekarang Gerard kelas 12 kan? Iya Kak, sudah waktunya untuk berpikir ke depannya mau ambil langkah yang mana. Untuk diri saya sendiri Kak, saya masih banyak sekali berkelahi dengan pikiran saya sendiri mengenai jurusan apa yang saya akan ambil ke depannya Kak. Namun untuk saat ini yang paling saya minati itu Kak mengenai hal-hal yang berbau dengan artificial intelligence dan juga mengenai data science gitu. Jadi saya ingin memperdalamnya. Dan setelah saya mencari tahu tentang prospek kerjanya, tentang data science itu, ternyata kita harus mengambil jurusan yang berhubungan tentunya dengan itu Kak. Misalnya dengan teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi Kak. Jadi untuk planning ke depannya Kak, rencana bakalan ambil jurusan itu Kak. Teknik informatika? Iya, betul. Tapi teknik informatika, teknik komputer juga tentunya? Iya. Betul. Tapi lebih diutamakan teknik? Informatika. Iya. Nah, kalau kuliahnya mau di mana? Ini Kak, untuk saat ini mungkin yang terpikir di Universitas Hasanuddin, namun memikirkan juga beberapa kesempatan yang diberikan seperti saya, seperti yang kita bilang tadi, ada beberapa universitas yang buka pendaftaran jalur ketua OSIS, termasuk Unhas salah satunya Kak, dan universitas di
di luar Makassar, seperti di IPB begitu Kak. Jadi saya juga rencana akan memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mencoba-coba mendaftar di kesempatan di universitas yang menyediakan jalur ketua OSIS. Kak. Nah kalau boleh tahu, cita-cita Gerard sendiri itu apa? Oh, untuk cita-cita juga sama Kak, masih berubah-ubah. Nah, dari SD itu Kak, saya mau jadi dokter. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pikir masa studi untuk seorang dokter itu terbilang cukup lama Kak, dan bahkan sangat lama. Jadi akhirnya setelah melihat setelah menimbang-nimbang, akhirnya saya memutuskan cita-cita itu Kak, mau jadi seorang diplomat. Namun sekarang juga saya berpikir 2 kali sebelum menjawab jadi seorang diplomat ketika seorang bertanya, karena untuk keputusan cita-cita jadi diplomat itu Kak, cuman muncul ketika pada saat COVID Kak, saya melihat banyak sekali vlog tentang kehidupan di luar negeri, tentang mahasiswa di Indonesia yang berkuliah di luar negeri, dan beberapa kali juga saya melihat bagaimana mahasiswa tersebut berorasi di dalam suatu forum yang skalanya internasional kayak MUN Kak. Jadi saya merasa itu Kak kayak keren sekali, seorang itu bisa representasikan negaranya sendiri, maju berorasi, dan bahwa menyampaikan suara-suara yang ada di negaranya untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi di negaranya. Pertimbangkan, saya rasa saya kagum dengan orang yang begitu Kak. Tapi kenapa tidak terjun di situ atau mengusahakan supaya saya bisa jadi diplomat? Seperti yang saya bilang tadi Kak, tentunya untuk jurusan kuliah juga termasuk salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita toh Kak. Termasuk juga saya tadi pertimbangkan juga untuk sebelum ambil jurusan teknik informatika, saya masih berpikir 2 kali juga Kak, apakah saya mau lanjutkan untuk kedepannya mimpi saya menjadi diplomat begitu Kak. Namun sampai saat ini juga Kak, saya masih serahkan juga kepada yang di atas. Saya berdoa untuk nanti kedepannya pilihan apapun yang saya ambil itu saya percaya Tuhan sudah rencanakan yang terbaik. Nah terakhir nih pesan-pesan buat para penonton. Untuk teman-teman kabar OSIS, kabar kota dan teman-teman pendengar podcast OSIS, saya hanya ingin mengucapkan tetap semangat untuk jadi mengemban amanah sebagai pengurus OSIS dan sebagai siswa di sekolah. Tentunya tidak semua orang bisa melaksanakan hal tersebut. Namun tentunya setelah teman-teman menyelesaikan hal tersebut, ada suatu kebanggaan yang dapat ditanamkan dalam diri teman-teman. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk stay tune di Instagram Action dan memfollow terus atau memantau info terkait kegiatan dan lomba-lomba serta event eksternal yang akan sangat menarik yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Sekalian promosi dikit. Enggak apa-apa. Emang harus lah. Iya Kak, betul. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa nanti menjadi turut berpartisipasi. Turut berpartisipasi dalam acara apa? Action kan namanya. Action ya. Nah, terima kasih buat Gerard atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat buat saya dan buat para penonton yang lainnya. Nah, karena obrolan kali ini menurut saya sangat menarik lah tentunya. Nah, terakhir buat para penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nah buat adik-adik penggiat organisasi jangan lupa tampil di podcast OSIS di Kabar Kota Sulsel, karena prestasi dan perjalanan karir harus diceritakan agar kelak menjadi sejarah. Saya Yuda Bimantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.